Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya Zakia. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita bab 3, bernyanyi secara unisono. Pengertian bernyanyi secara unisono. Bernyanyi adalah melafalkan syair sesuai nada, ritme, dan melodi tertentu sehingga membentuk harmoni. Unisono berasal dari kata uni yang berarti satu dan sono yang berarti suara. Jadi unisono itu bernyanyi dengan satu suara saja. Baik, kita akan masuk ke ciri lagu unisono. Yang pertama, melodi utama. Lagu unisono terdiri dari satu melodi utama. Melodi merupakan rangkaian dari nada-nada yang telah dipilih untuk mewakili keinginan pencipta lagunya agar sesuai dengan tema dan makna lagu tersebut. Solmisasi tangga nada terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ciri lagu unisono yang kedua yaitu lirik lagu. Lirik dapat dibuat sebelum atau sesudah membuat melodi utama. Lirik dan melodi lagu harus berkaitan dengan tema dan suasana lagu yang ingin dibuat oleh penciptanya. Lirik lagu biasanya terdiri dari satu nada untuk satu kata. Ada juga yang satu suku kata dituliskan untuk beberapa not. Kita akan masuk ke jenis lagu unisono. Jenis lagu unisono yang pertama itu lagu daerah. Lagu daerah yang terdiri dari berbagai macam di Indonesia merupakan warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Karena di dalam lagu daerah terkandung suatu makna, pesan untuk masyarakat serta suasana atau keadaan masyarakat setempat. Dan bahasa yang digunakan pun juga menggunakan bahasa daerah setempat. Hal ini merupakan suatu keunikan dan ciri khas dari lagu daerah. Oleh sebab itu, lagu daerah sangat tepat apabila dinyanyikan secara unisono sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini akan Ibu berikan contoh untuk lagu daerah yang bisa dibawakan dengan secara unisono. Yang pertama itu Ampar-ampar pisang. Nah, yang kedua itu contoh lagunya Yamko Rambe Yamko. Oke, jenis lagu unisono yang kedua itu lagu modern. Lagu modern secara unisono adalah lagu modern yang dibuat ke dalam bentuk satu suara atau perseorangan. Lagu modern sangat mementingkan kemudahan dalam penerimaan para pendengar terhadap lagu tersebut, sekalipun lagu tersebut baru didengar. Melodinya lebih dinamis dan biasanya menceritakan tema kehidupan yang dirasakan setiap hari. Nah, untuk menyanyikan lagu secara unisono, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan bernyanyi. Salah satunya itu teknik vokal. Teknik vokal itu apa sih? Teknik vokal itu cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Oke, kita akan masuk ke unsur-unsur dalam teknik vokal itu terdiri dari beberapa unsur. Oke, yang pertama itu artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Yang kedua, itu intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Nah, yang ketiga, pernafasan. Usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya kemudian disimpan dan dikeluarkan kembali sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluannya. Yang keempat itu frasering. Frasering itu adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, yang kelima, resonansi. Resonansi itu adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga udara yang berturut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Selanjutnya itu vibrato. Vibrato itu adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang suara yang bergetar teratur.
Biasanya diterapkan di setiap akhir sebuah kalimat lagu. Yang selanjutnya itu improvisasi. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa mengubah melodi pokok. Yang terakhir, sikap badan. Sikap badan itu adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi. Bisa sambil duduk atau berdiri, yang terpenting saluran pernafasan jangan sampai terganggu. Nah, tadi unsur-unsur dalam teknik vokal itu salah satunya adalah pernafasan. Oke, kita masuk ke dalam teknik pernafasan. Teknik pernafasan itu ada 3. Yang pertama itu pernafasan dada. Pernafasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara paru-paru bagian atas. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam bernyanyi. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernapasan ini biasanya untuk menghasilkan nada-nada rendah. Kelemahan dari pernapasan dada adalah akan mudah kehabisan nafas, sehingga hal ini kurang baik jika digunakan untuk bernyanyi. Nah, teknik pernapasan yang kedua itu pernapasan perut. Dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif juga untuk bernyanyi karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih dalam pernapasan perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun, demikian pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Oke, pernapasan yang terakhir itu pernapasan diafragma. Dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian, udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Saat diafragma menegang atau melurus, maka rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan napas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Pernapasan ini juga memungkinkan untuk mendapatkan suara murni dengan nafas yang panjang. Nah, baik, kita akan masuk kepada unsur-unsur pada lagu. Yang pertama, notasi musik. Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not. Tulisan musik biasanya disebut dengan partitur. Notasi musik standar saat ini adalah notasi balok yang didasarkan pada garis para nada dengan lambang untuk tiap nada menunjukkan durasi dan ketinggian nada tersebut. Nah, berikut akan Ibu tampilkan adapun bentuk dan nilai notasi serta tanda diam dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, gambarnya ada di samping. Oke, baik, kita akan lanjut ke melodi. Melodi adalah rangkaian dari beberapa nada atau sejumlah nada menurut tinggi rendahnya nada yang berbunyi. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan melodi adalah tinggi rendahnya dan panjang pendeknya nada dalam sebuah musik. Melodi sering terdiri dari satu atau lebih frase musik atau motif dan biasanya diulang-ulang dalam lagu dalam berbagai bentuk. Nah, selanjutnya irama atau ritme. Irama atau ritme adalah rangkaian gerak yang beraturan dan menjadi unsur dasar dari musik. Ritme terbentuk dari suara dan diam. Suara dan diam tersebut digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. Ritme memiliki tempo yang teratur tetapi tidak memiliki bermacam-macam jenis. Oke, selanjutnya birama. Birama adalah ketukan atau ayunan berulang-ulang yang hadir secara teratur di waktu yang bersamaan. Umumnya, birama biasanya ditulis dalam angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Angka di atas tanda per atau penyebut menunjukkan nilai nada dalam satu ketukan.
Selanjutnya itu harmoni. Harmoni adalah kumpulan nada yang apabila dimainkan secara bersama-sama akan menghasilkan sebuah bunyi yang enak dinikmati. Harmoni juga bisa diartikan sebagai suatu rangkaian akor-akor yang disusun selaras dan dimainkan sebagai iringan musik. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya itu tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Semakin cepat sebuah lagu dimainkan, maka semakin besar pula nilai tempo lagu tersebut. Secara umum terdapat 8 kategori tempo. Di antaranya, yang pertama itu largo atau lambat sekali. Yang kedua lento atau lebih lambat. Yang ketiga adagio, lambat. Keempat andante, lambat. Yang kelima moderato, sedang agak lambat. Yang keenam allegro, cepat. Yang ketujuh vives, lebih cepat. Yang terakhir itu presto, cepat sekali. Oke, dinamika. Dinamika adalah keras lembutnya nada. Fungsi dinamika menjadi penting karena dapat menunjukkan nuansa sebuah lagu, baik itu suasana sedih, senang, datar, agresif, dan sebagainya. Dinamika mampu menunjukkan emosi dan perasaan pada sebuah lagu. Istilah-istilah tanda dinamika itu sebagai berikut. Oke, yang pertama itu piano. Piano itu lembut. Yang kedua pianissimo, sangat lembut. Yang ketiga mezzo piano, setengah lembut. Yang keempat mezzo forte, setengah keras. Yang kelima forte, keras. Yang keenam fortissimo, sangat keras. Nah, selanjutnya itu timbre. Timbre adalah perbedaan sifat antara dua nada yang sama kuat dan sama tinggi nadanya dalam konstruksi instrumen. Singkatnya, timbre itu dapat diartikan sebagai kualitas atau warna bunyi dalam seni musik. Yang selanjutnya itu tangga nada. Tangga nada adalah urutan dari suatu nada yang disusun membentuk tangga. Secara umum, tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonik dan tangga nada pentatonik. Nah, kita akan masuk tangga nada diatonik. Itu adalah tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada dengan 2 jenis jarak, setengah dan 1. Sedangkan tangga nada pentatonik adalah tangga nada yang hanya terdiri dari 5 nada pokok saja. Pola tangga nada pasti memiliki satu nada dasar yang diikuti oleh nada-nada lainnya. Bisa lebih rendah atau lebih tinggi dengan pola interval tertentu sehingga membentuk ciri khas tertentu. Nah, baik. Ibu akan memberi satu contoh lagu daerah yang berjudul Yamko Rambe Yamko.
Pastinya anak ibu sudah lihat contoh lagu daerah. Salah satu lagunya itu lagu Yamko Rambe Yamko. Oke, selanjutnya ibu minta kepada anak ibu praktekkanlah lagu Apuse dari Papua. Nah, di sini ada teksnya dan ada partitur lagunya. Anak ibu silakan praktekkan sama seperti apa yang ibu praktekkan tadi. Menggunakan instrumen. Instrumen itu apa, Bu? Musiknya saja. Jadi silakan anak ibu nanti videokan kamu bernyanyi lagu Apuse diiringi dengan musiknya. Musiknya nanti silakan dicari di internet atau di YouTube. Jadi kamu bernyanyi itu menggunakan musik yang sudah ada dan lagunya lagu Apuse. Nah, dari penjelasan ibu sebelumnya tentang bernyanyi unisono, teknik vokal, berlatih vokal. Nah, ibu harap apa yang ibu sampaikan tadi, anak ibu bisa paham dan mengerti apa yang dijelaskan tadi. Oke, silakan ditonton videonya sampai selesai. Jangan di skip, jangan dipotong, karena itu materinya, penjelasannya itu sudah lengkap semua yang ibu sampaikan. Oke, kita akan jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.